Kita ganti menjadi foto kita sendiri di fetch.jpg. Nah, lalu kita enter. Nah, apa yang terjadi? Ya, maka website tersebut itu akan ditempel apa yang kita dengan memanfaatkan celah keamanan XSS ya. Melalui mana tadi? Melalui mana ya device? Device pilot, device pilot, device pilot. Nah, ini ya. Melalui escape device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Ferry Research. Di video kali ini kita akan membahas device. Nah, untuk contoh kasusnya kita ambil dari website DPR ya yang pernah terkena device gitu. Nah, di sini untuk contohnya itu bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, namanya itu diganti apa gitu. Misalkan di sini logonya juga diganti apa itu bisa seperti itu. Nah, jadi kita udah menyiapkan website kita sendiri ya, yang pastinya ini legal gitu. Karena ini berjalan di lokal saya sendiri. Ini project yang saya bangun. Nah, jika teman-teman mau nanti akan saya sempurnakan ya untuk menambahkan kerentanan OASP top 10 gitu. Nah, untuk sekarang itu hanya kerentanan cross site scripting sama SQL injection. Oke, nah di sini kita materinya nggak akan lama ya teman-teman. Kita akan membahas apa itu device. Nah, seperti itu saja. Terus ada beberapa celah keamanan yang paling sering dimanfaatkan untuk melakukan device. Nah, device ini adalah tindakan mengubah tampilan atau isi sebuah website secara tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, biasanya itu dilakukan oleh seorang peretas atau disebutnya itu hacker. Nah, ciri-ciri umumnya itu halaman utama situs diganti dengan pesan, gambar, atau logo tertentu. Nah, sama ya teman-teman, contohnya seperti tadi mana ya? Nah, seperti ini diganti untuk kata-katanya. Atau logo tertentu sering berupa klaim hack by, nah seperti itu, by siapa seperti ya. Nah, konten asli website tidak bisa diakses atau disembunyikan. Terkadang disertai pesan politik, ideologis atau sekedar unjuk kemampuan seperti itu. Nah, ada beberapa celah keamanan yang paling sering dimanfaatkan untuk melakukan device antara lain itu ada file upload vulnerability, terus ada RCE, command injection, authentication bypass, cross site scripting. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti gitu ya. Dari ke-10 ini eh, hanya satu yang memanfaatkan apa ini namanya celah keamanan tanpa mendapatkan akses admin gitu ya, teman-teman gitu. Nah, tapi jenis XSS-nya itu yang stored. Itu ada juga sel yang tertinggal. Jadi dari ke-10 ini hanya XSS yang bisa melakukan device tanpa mendapatkan hak administrator untuk mengatur tampilan dari sebuah website. Nah, untuk file upload, RCE, command injection, sampai ke ini ya, broken access control atau IDOR itu teman-teman bisa tonton di channel YouTube saya ya, ini Very Research. Nah, teman-teman cari aja ya di playlist yang web hacking, mana web hacking, pen testing. Nah, ini yang web hacking. Nah, di sini saya pause. Di sini ada mulai dari brute force, command injection, SQL injection manual, sampai ke race condition ya. Teman-teman bisa tonton di sana untuk penjelasan lebih jelasnya tentang kerentanan-kerentanan tersebut. Oke, nah jadi kita akan gambar terlebih dahulu ya teman-teman, apa itu device biar teman-teman itu juga paham ya. Kok device sih? Draw. Nah, kita gambar menggunakan Draw.io. Nah, di sini tuh biar teman-teman lebih paham gitu ya, lebih dicerna lebih mudah. Nah, misalkan di sini ada website kita. Nanti kita praktek teman-teman. Nah, di sini misalkan ada kata-katanya ya. Nah, seperti ini kita ganti namanya misalkan perusahaan XYZ seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu. Misalkan home. Sorry.
about search misalkan portofolio. Oke, di sini untuk gambarannya itu seperti ini teman-teman ya. Misalkan perusahaan XYZ. Nah, di sini ada beberapa menu home, about, search, sama portfolio. Nah, di salah satu ini ada yang memiliki kerentanan yang namanya XSS. Ya, cross-site scripting. Saya masukkan. Oke, nah di sini Divage ya. Divage. Jadi Divage itu bukan sebuah kerentanan, tapi Divage itu adalah impact-nya ya, impact dari sebuah kerentanan. Nah, di sini saya contohkan untuk kerentanannya itu menggunakan XSS ya, cross-site scripting. Kita. Nah, jadi di sini teman-teman, misalkan, nah saya contohkan scriptnya ya. Mana? Nah, ini untuk pilot XSS sederhana itu seperti ini. Script alert misalkan 1 gini ya. Nah, untuk pengujian yang pertama itu menggunakan script seperti ini. Nah, jika script seperti ini itu bisa dieksekusi, maka ketika halaman ini di-refresh ya, halaman sebuah website itu di-refresh, itu akan menampilkan sebuah alert 1. Jika bentuk XSS-nya itu adalah stored. Ya, nah stored itu akan disimpan di dalam database, gitu ya. Nah ini itu bisa diganti untuk kata-katanya. Misalkan nih ya, di menu home ya, atau di menu search itu ada parameter ya yang namanya search ya, sama aja search sama dengan, nah di sini teman-teman ya, ini adalah letak celahnya jika input dari pengguna itu tidak disanitasi atau difilter. Ya, di search itu kita masukkan ini. Nah, kita masukkan ini nanti akan tersimpan di database. Nah, sehingga nanti kita bisa mengubah ini tanpa menggunakan hak administrator, teman-teman. Misalkan perusahaan XYZ adalah perusahaan penipu. Nah, ini ya. Nah, mungkin ini tidak menyerang available-nya ya, tidak menyerang ketersediaannya. Tapi yang diserang itu adalah integritasnya gitu ya. Jadi sehingga perusahaan tersebut itu akan kehilangan kepercayaan dari banyak klien gitu ya contohnya. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja kita praktekkan. Oke, mana materinya tadi? Nah, untuk melakukan pilot device cross-site scripting itu teman-teman bisa nanti pakai seperti ini ya. Di sini menggunakan heading 2. Nah, kita praktekkan ya di sini teman-teman. Nah, kita menggunakan sengaja
memasukkan parameter device. Ini ya, saya tunjukkan. Ntar get mana get. Nah, ini ya teman-teman, ada get device. Nah, ini tuh mengambil apa? Mengambil parameter device. Gitu ya. Nah, untuk penjelasannya nanti ada di bawahnya. Mana ya? Nah, ini ya, nanti akan kita jelaskan lagi. Ini juga ya, udah ada get device. Nah, kita ngambilnya itu dari sini ya, teman-teman. Nah, misalkan nih, di sini kita udah tahu nih, ada parameter device. Nah, di device sama dengan ini adalah nilainya. Ya, nilai apa yang ingin kita masukkan di sini. Nah, kita copy. Kita copy mana? Copy. Oke, di sini kita akan juga menambahkan foto. Hacked by me. Bentar, kita edit beberapa. Bentar. Nah, ini ya. Kita masukkan foto kita sendiri. Foto apa yang ingin kita masukkan di ini. Nah, maksudnya IMGSRC ini adalah image-nya itu mengarah kemana gitu ya, untuk ditampilkan di website tersebut, seperti itu. Oke, di sini kita ganti. Nah, kita akan menggunakan foto yang udah kita siapkan ya. Ini device.jpg. TP ini enggak ada, enggak. Kita hapus untuk kita ganti menjadi foto kita sendiri. device.jpg. Nah, lalu kita enter. Nah, apa yang terjadi? Ya, maka website tersebut itu akan ditempel apa yang kita dengan memanfaatkan celah keamanan XSS ya. Di sini kita memasukkan beberapa kata-kata. Nah, jika teman-teman ingin mengubah kata-katanya bisa, teman-teman ya. Ini hack by me. Nah, di sini kita masukkan misalkan hack by Ferry. Nah, seperti ini ya. Bentar, kita hapus dulu. Kenapa? Hack by Ferry. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menggantinya sesuka kita. Nah, ini berhubung kerentannya itu stored XSS, maka ini akan tetap ada, teman-teman. Nih, walaupun kita refresh. Nah, sama kan, teman-teman? Masih akan tetap ada. Oke, nah kita masuk ke penjelasannya ya, teman-teman. Nah, ya, yang sebenarnya terjadi itu apa gitu kan ya? Nah, jadi di sini sebenarnya yang terjadi itu adalah kode menerima input dari URL melalui sget device. Melalui mana tadi? Melalui mana ya sget device? Device pilot. Nah, ini ya. Melalui sget device. Mana? Nah, nilai itu langsung dipakai dan disimpan ke database. Nah, kita cek ya teman-teman di database, kita refresh. Oke, nah di database-nya nyimpen di mana ya? Update setting file. Nah, ini ya, ke tabel setting. Ke tabel setting coba kita buka school website ke database-nya. Ke tabel setting apakah nyimpen? Nah, benar ya teman-teman, disimpan di database-nya. Jadi ini itu adalah stored XSS. Lalu nilai tersebut ditampilkan kembali ke halaman menggunakan device pilot. Nah, karena tidak ada sanitasi atau filter yang kuat ya, input HTML, JS yang kita masukkan user bisa dieksekusi oleh browser. Nah, jadi secara sederhana ya, input dari user masuk ke variabel device pilot. Device pilot ini nih masuk ke variabel
device pilot ya, masuk ke sini. Nah, lalu disimpan ke tabel setting. Simpan ke tabel setting ini. Udah bener ya berarti. Mana tuh? Nah, browser itu menganggap isi itu sebagai HTML, bukan sekedar teks. Nah, kenapa ini berbahaya? Nah, kalau misalkan attacker itu memasukkan tag IMG ya atau script, maka browser akan menampilkannya dan menjalankannya. Sama ya seperti tadi, pilotnya mana tadi? Nah, di sini kita menggunakan IMG, mana IMG? Nah, ini ya. IMG SRC. Nah, kita panggil image-nya itu dari aset image about.png. Nah, terserah teman-teman nanti patch-nya ini bisa teman-teman ubah sendiri. Oke. Sampai mana tadi? Nah ya, karena hasilnya itu disimpan, efeknya ini menjadi persisten atau stored. Ya, jadi tersimpan di database. Jadi setelah refresh atau buka halaman lain tetap muncul, akan tetap muncul gitu ya. Nah, bagian yang rentan itu yang pertama ada device pilot get device. Ini tuh input dari URL langsung diterima tanpa difilter sama sekali. Gitu. Jadi langsung diterima ya. Nah, jadi langsung mengupdate setting. Jika pilot ini dimasukkan ya teman-teman, itu akan langsung di update ya ke tabel setting. Oke. Nah, nilai pilot disimpan ke database tanpa validasi. Nah, nilai disimpan langsung dicetak ke halaman sebagai HTML karena ini disebut XSS ya, cross-site scripting-nya. Artinya itu attacker bisa menyuntikkan script atau HTML ke halaman yang seharusnya aman. Nah, untuk contoh sederhananya ya, ketika user itu membuka HTTP localhost website, kita memanipulasi parameter device ini menggunakan script alert XSS, ya maka script itu bisa dieksekusi akan menampilkan sebuah alert. Nah, jadi ini tuh ibaratnya itu website menerima kode dari user, lalu website itu langsung menaruh kode tersebut ke halaman. Dan browser menjalankannya seperti bagian resmi dari situs. Jadi singkatnya tidak ada sanitasi, tidak ada input validation, tidak ada input escaping. Akibatnya input user bisa berubah menjadi HTML atau JavaScript yang berjalan di browser. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, nah, udah stored ya teman-teman. Nah, di sini saya di adminnya udah menambahkan fitur pemulihan pilot. Ya, nanti project ini itu akan saya proyeksikan lebih banyak celah ya teman-teman. Nah, setiap teman-teman habis eksekusi dan teman-teman mau praktek lagi, teman-teman tinggal ini bersihkan pilot. Nah, di sini ya. Lalu ketika teman-teman itu refresh, maka pilot tersebut itu tidak akan ada di database lagi, udah otomatis dihapus. Nah, udah dihapus ya teman-teman, otomatis. Oke, mana tadi? Oke, udah. Oke, udah. Oke, nah mungkin teman-teman udah agak memahami lah ya apa itu defect. Jadi defect itu bukan sebuah kerentanan, tapi defect itu adalah sebuah impact-nya. Defect itu lebih mudah ya pasti menggunakan ini teman-teman. SQL injection ini ya ketika kita mendapatkan sebuah database ya, database tersebut ada username sama password admin, jadi kita bisa mengganti tampilannya itu melalui from admin. Terus ada file upload ya, kita mendapatkan sebuah cell, terus ada remote code execution, kita juga mendapatkan sebuah akses seperti itu. Nah, yang tidak mendapatkan sebuah akses itu adalah contohnya cross-site scripting ini ya, yang telah kita praktekkan tadi. Oke, mungkin cukup seperti itu saja ya teman-teman. Jika teman-teman itu masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.